Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Lianses Musa, Stambuk A221-20049, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi. Hari ini kami akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen yang membahas tentang mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Kami kelompok 4 Asia Timur. Perkenalkan, nama saya Eka Amanda, Stambuk A221-20008 dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Hai, perkenalkan nama saya Hikmah, Stambuk A221-20090, mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Nama saya Ivon Rahmawati, Stambuk A221-20082 dari kelas A kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila, Stambuk A221-20005 dari kelas A dan dari kelompok 4. Hai, perkenalkan saya Dea Pratiwidani dengan Stambuk A221-20006, mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Negara-negara di Asia Timur. Yang pertama, Mongolia. Yang sedang kalian dengarkan ini adalah lagu nasional dari Mongolia, yaitu Mongol Ulshin Trim Dulal. Dengan luas wilayah 1564 juta kilometer persegi dan ibu kota Mongolia yaitu Ulaanbaatar, bahasa resmi Mongolia yaitu Mongol, bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Semi Presidensial, kepala negara yaitu Presiden, kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri, mata uang yaitu Tughrik Mongolia, dan hari kemerdekaan Mongolia yaitu 26 November 1924. Kelompok etnik yang ada di Mongolia yaitu suku Mongol dengan presentasi 96% dan suku Kazakh yaitu presentasi 4%, dan tak lupa yaitu agama. Presentasi agama di Mongolia yang terbesar yaitu Buddhaisme dengan 53%, tidak beragama yaitu 38,6%, Islam 3%, Shamanisme yaitu 2,9%, Kristen 2,2%, dan others atau tidak diketahui yaitu 0,4%. Yang kedua adalah Taiwan atau Republik Tiongkok dengan lagu kebangsaan berjudul 中华民国构革。 Taiwan beribu katakan Taipei dengan luas wilayah 36.193 km persegi, menggunakan bahasa resmi yaitu Mandarin, dengan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Semi Presidensial, memiliki kepala negara yaitu Presiden, kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Taiwan memiliki mata uang yaitu dolar Taiwan baru. Agama yang ada di Taiwan yaitu Buddhaisme, Mahayana, Konghucu, serta tradisi Taoisme. Hari kemerdekaan Taiwan yaitu 1 Januari 1912. Selanjutnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Negara Cina dengan beribu kotakan Beijing dengan luas wilayah 9.597 juta kilometer persegi, menggunakan bahasa resmi yaitu Mandarin dan bahasa Tionghoa baku, memiliki hari kemerdekaan yaitu 1 Oktober 1949. Agama-agama yang ada di Republik Rakyat Tiongkok yaitu
Konghucu, Buddha, Tao, Islam, Protestan, dan Katolik. Dengan bentuk negara yaitu republik, dengan kepala negara yaitu presiden, kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, dan mata uang yaitu yuan atau yang dikenal dengan renminbi di Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong atau yang dikenal dengan wilayah administratif khusus Hong Kong. Yang teman-teman dengarkan saat ini adalah lagu Glory to Hong Kong. Demonstran Hong Kong membuat lagu kebangsaan sendiri sebagai bentuk untuk memisahkan diri dari Cina. Lagu berjudul Glory to Hong Kong itu pertama kali diperkenalkan melalui YouTube pada 31 Agustus 2009. Namun, bukan lagu kebangsaan Hong Kong yang resmi, karena Hong Kong merupakan negara semi-merdeka dengan nama resminya adalah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong atau Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Hong Kong sering disebut dengan negara dalam negara Tiongkok atau Cina. Hong Kong memiliki sistem kepolisian sendiri, tetapi tidak memiliki tentara pertahanan Hong Kong karena masih dikendalikan oleh Tiongkok atau Cina. Dengan beribu kotakan Hong Kong, Hong Kong memiliki luas wilayah 1.106 km persegi. Memiliki bahasa resmi yaitu Kantonis, Mandarin, dan Inggris. Bentuk negara itu Republik Sosialis. Dengan kepala negara itu kepala eksekutif dan kepala pemerintahan adalah kepala sekretaris. Memiliki mata uang yaitu dolar Hong Kong. Hari kemerdekaannya itu 1 Juli 1997, penyerahan kepemilikan dari Inggris kepada Cina dengan agama yaitu Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Selanjutnya yaitu negara Makau dengan lagu kebangsaan berjudul Ibu kota Makau dengan luas wilayah 115,3 km persegi, menggunakan bahasa Kantonis, Portugis, dan Inggris. Dengan bentuk negara Republik Sosialis, memiliki kepala negara yaitu presiden, memiliki mata uang Patkata Makau, serta dolar Hong Kong. Agama yang ada Katolik, Buddha, Taoisme, serta Konfusianisme. Hari kemerdekaan 20 Desember 1999. Negara Makau sama dengan Hong Kong, yaitu negara semi merdeka. Negara ini terkenal sebagai pusat judi atau kasino terbesar di Asia. Karenanya, Makau sering mendapat sebutan The Sin City of Asia atau Kota Dosa Asia. Salah satu terbesar di dunia berada di negara ini yaitu Saint Makau. Selanjutnya yaitu Korea Utara. Yang kalian dengar ini adalah lagu kebangsaan dari Korea Utara. Ibu kota negara Korea Utara yaitu Pyongyang, memiliki luas wilayah 120.538 km persegi, menggunakan bahasa resmi Korea dengan dialek Pyongyang. Bentuk negaranya yaitu Republik Demokratik dengan bentuk pemerintahan yang sosialis. Sebagian besar penduduk Korea Utara tidak beragama. Jumlah penganut agama seperti Buddha, Konghucu, dan Kristen. Ada juga Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Presiden dari Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un. Memiliki mata uang won. Hari kemerdekaannya yaitu 15 Agustus 1945. Nama resmi dari negara Korea Utara adalah Republik Rakyat Demokratik Korea.
Korea Utara dikenal dengan sebagai negara yang paling tertutup di dunia. Negara ini hanya memiliki satu perusahaan layanan-layanan telepon, yaitu Koreoli, joint venture antara Korea Utara dengan Mesir, di mana layanan jasa ini hanya berlaku di wilayah Korea Utara. Selanjutnya yaitu negara Korea Selatan. Yang kalian dengar ini adalah lagu kebangsaan dari negara Korea Selatan. Ibu kota dari Korea Selatan yaitu Seoul. Memiliki luas wilayah 1.210 km persegi. Menggunakan bahasa Korea. Memiliki bentuk negara republik. Agama yang ada di Korea Selatan yaitu Kristen, Protestan, dan Katolik, Buddha, dan sekalipun ada juga yang tidak beragama. Presiden Korea Selatan dipimpin oleh Moon Jae-in dengan mata uang won. Hari kemerdekaan 15 Agustus 1945. Selain itu, industri perfilman di negara ini juga sangat berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sangat cepat dan menjadikan negara ini sebagai salah satu dari beberapa negara yang mendapat julukan Macan Asia. Dan yang terakhir yaitu negara Jepang. Yang kalian dengar ini adalah lagu kebangsaan dari negara Jepang. Ibu kota negara Jepang yaitu Tokyo dengan luas wilayah 377.915 km persegi, menggunakan bahasa resmi Jepang dengan bentuk negara monarki konstitusional. Adapun presiden Jepang dipimpin oleh Naruhito dengan mata uang yen. Jepang memiliki sebutan negara matahari terbit dan negeri sakura. Penduduk Jepang dikenal sebagai negara yang tertib dalam berbagai hal. Negara ini memiliki banyak industri yang berkembang dengan baik. Kondisi ekonomi yang baik ini pula menjadikan Jepang masuk sebagai salah satu negara dengan sebutan Macan Asia. Lebih dari 1,5 miliar jiwa atau sekitar 40% penduduk Asia dan seperempat penduduk dunia tinggal di Asia Timur. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia. Selanjutnya membahas tentang batas-batas wilayah pada negara-negara di kawasan Asia Timur. Yang pertama ada negara Mongolia. Negara ini hanya berbatasan langsung dengan dua negara, yakni pada bagian utara Mongolia berbatasan langsung dengan negara Rusia dan pada bagian selatan berbatasan langsung dengan negara Republik Rakyat Tiongkok atau negara Cina. Negara Mongolia ini adalah sebuah negara yang dimana di seluruh batas wilayahnya berupa daratan. Yang kedua ada negara Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini memiliki batas-batas wilayah yaitu pada bagian utara berbatasan langsung dengan negara Mongolia, pada bagian barat berbatasan dengan negara India dan negara Pakistan, pada bagian selatan berbatasan dengan negara Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Pada bagian timur berbatasan dengan negara Jepang dan Korea. Kemudian yang ketiga ada negara Taiwan. Negara ini memiliki batas-batas wilayah yaitu pada bagian barat berbatasan dengan pantai Tiongkok Daratan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selat Taiwan. Kemudian pada bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Timur, pada bagian timur berbatasan dengan Kepulauan Ryukyu Jepang dan Samudra Pasifik, serta pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Selat Luzon.
Kemudian yang keempat ada negara Hong Kong. Hong Kong memiliki batas-batas wilayah, yaitu pada bagian timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan pada bagian utara berbatasan dengan kota Shenzhen, Cina, Sungai Samchun, dan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian yang kelima ada negara Makau. Makau adalah negara yang berada di bagian barat delta Sungai Mutiara yang bermuara di Laut Tiongkok Selatan. Makau berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan negara Cina atau negara Tiongkok. Kemudian ada negara Korea Utara. Batas-batas wilayah dari Korea Utara yaitu pada bagian utara berbatasan dengan negara Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, di bagian selatan berbatasan dengan Korea Selatan dan di sepanjang zona demilitarisasi Korea, kemudian di bagian barat berbatasan dengan Sungai Kuning dan Teluk Korea, serta pada bagian timur berbatasan dengan negara Jepang. Yang ketujuh ada negara Korea Selatan. Batas-batas wilayah dari Korea Selatan yakni pada bagian utara berbatasan dengan Korea Utara, pada bagian timur berbatasan dengan Laut Jepang, pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Kuning, dan pada bagian barat berbatasan dengan Laut Kuning dan negara Cina. Dan yang terakhir ada negara Jepang. Batas wilayah dari negara Jepang adalah pada bagian utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, dan pada bagian barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Selanjutnya mengenal lebih dekat kawasan Asia Timur. Yang pertama yaitu negara Mongolia. Hampir sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing dengan salah satu negara pendalaman yang bernama negara Mongolia. Disebut sebagai negara pendalaman sebab Mongolia dikelilingi oleh beberapa negara yang berada di Asia Timur. Terkenalnya nama Mongolia tidak terlepas dari sejarah seorang tokoh besar di abad ke-13 yang bernama Genghis Khan. Pada saat itu, Genghis Khan berhasil menaklukkan bangsa-bangsa di seluruh benua Asia seperti Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, sebagian Asia Timur, Asia Tenggara, dan beberapa daerah di benua Eropa. Kekaisaran Mongol yang dibangun pada tahun 1206 berhasil menguasai beberapa wilayah di dunia dengan luas wilayah kekuasaan mencapai 24 juta kilometer persegi. Di puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol memerintah lebih dari 100 juta penduduk di wilayah kekuasaannya. Karakteristik negara Mongolia. Negara Mongolia memiliki luas wilayah mencapai 1.565.000 km persegi, beribu kota di Ulaanbaatar yang termaksud sebagai kota terbesar di Mongolia. Secara geografis, Mongolia berbatas dengan beberapa wilayah. Mongolia mempunyai dua iklim, yakni iklim kontinental dan gurun pasir, di mana saat musim dingin tiba akan berlangsung sangat lama dan musim panas yang terjadi sangat cepat. Bahkan saat musim dingin, suhu udara bisa mencapai kurang lebih dari 40 derajat Celcius Ulaanbaatar dan kurang lebih 60 derajat Celcius Taiga. Ketika musim panas tiba yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, suhu udara bisa mencapai 25-30 derajat Celcius. Tidak jarang saat musim panas Mongolia sering turun hujan yang menyebabkan banjir. Penduduk negara Mongolia didominasi oleh etnis Khalkha Mongol yakni sebesar 81,9% dengan penganut agama Buddha. Tibet terbanyak 53%. Di Mongolia terdapat lebih dari 20 etnis asli Mongol, sedangkan sisanya ada yang berasal dari bagian suku di Turki, dan saat ini sudah banyak pula penduduk yang berasal dari Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok.
Selain agama Buddha, Tiber, banyak pula penduduk Mongolia menganut agama Islam, Kristen hingga perdukunan. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang menganut ateis. Sistem perekonomian Mongolia, sebagian negara yang dikelilingi oleh negara-negara besar seperti Rusia dan RRT, bukan berarti negara Mongolia menjadi negara makmur dan mandiri. Justru sebaliknya, perekonomian negara Mongolia banyak bergantung dari kedua negara tersebut. Bahkan, RRT menjadi investor asing terbesar di Mongolia. Ada beberapa fakta-fakta negara Mongolia. Yang pertama yaitu gemar berpindah tempat. Ada sekitar 30% suku di negara Mongolia sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dikenal dengan istilah nomaden. Yang kedua yaitu jumlah hewan ternak yang banyak. Bisa dikatakan, jika negara Mongolia termasuk negara yang sepi penduduk, jangan heran jika jumlah hewan ternak melebihi jumlah penduduk yang tinggal di sana. Yang ketiga yaitu langit yang selalu cerah. Mungkin jika di tempat lain, langit cerah jarang terjadi atau bisa dihitung dalam kurung waktu beberapa minggu. Di Mongolia, langit cerah bisa terjadi sebanyak 260 hari. Oleh karena itu, Mongolia juga dikenal sebagai Land of the Blue Sky. Yang keempat yaitu berburu menggunakan elang. Di Mongolia terdapat suku Kazakh yang hidup di kawasan padang stepa, di mana mereka mempunyai tradisi berburu menggunakan burung elang. Bahkan tradisi tersebut sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu. Yang kelima yaitu ibu kota yang berpindah-pindah. Ulaanbaatar yang merupakan ibu kota Mongolia sudah ada sejak tahun 1639 yang saat itu masih berupa kuil. Ulaanbaatar sendiri sudah mengalami perpindahan tempat sebanyak 28 kali hingga akhir menetap seperti saat ini di Sungai Tul dan Selbe mulai tahun 1776. Yang kedua yaitu Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina yaitu sebuah negara komunis yang terdiri dari seluruh wilayah hukum budaya, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai Cina. Sejak didirikan pada tahun 1949, Republik Rakyat Cina telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Pertimbangan ekonomi yang dilakukan sebagai negara komunis, kebanyakan republik ini telah disumbangkan sejak 3 Daswaras yang lalu. Namun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik dengan terutama perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, dia masih tetap menjadi pemerintah satu partai. Republik Rakyat Cina yaitu negara dengan penduduk yang sangat banyak di lingkungan kehidupan, dengan populasi melebihi 1,3 miliar jiwa. Yang terbesar adalah bangsa Han. Republik Rakyat Cina juga merupakan negara terbesar di Asia Timur dan ketiga terluas di lingkungan kehidupan. Setelah Rusia dan Kanada, Republik Rakyat Cina bersamaan batasnya dengan 14 negara, yaitu Afghanistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Vietnam. Dalam suatu pertikaian yang terus berlaku, Republik Rakyat Cina menuntut hak pemerintah atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya yang tidak pernah dipublikasikan oleh Republik Rakyat Cina. Pemerintah Republik Rakyat Cina mendakwa bahwa Republik Cina adalah suatu entitas yang tidak lagi wujud dan secara administratif meletak Taiwan sebagai provinsi ke-23 Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina mengklaim kepemilikan terhadap Taiwan namun tidak memerintahnya. Status politik Taiwan adalah hal yang kolaboratif. Taiwan di pemerintah Republik Cina yang kini berbasis di Taipei. Republik Cina mengklaim kepemilikan terhadap seluruh Cina daratan dan begitu juga dengan Republik Rakyat Cina. Cina daratan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke kawasan di bawah pemerintahan Republik Rakyat Cina dan tidak termaksud kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Macau.
Pemerintah Republik Rakyat Cina melihat pemerintahannya di Cina sebagai Tiongkok baru kala membandingkan diri dengan Cina sebelum tahun 1949. Republik Rakyat Cina juga dijuluki sebagai Cina Merah di berbagai kawasan yang sama, terutama oleh musuhnya di barat dengan merujuk kepada warna merah yang adalah simbol komunis. Yang ketiga yaitu Taiwan. Kebudayaan Taiwan adalah suatu campuran dari kebudayaan Tionghoa, Han, Konfusiansi, dan penduduk asli Taiwan yang sering dipersepisihkan baik dalam pemahaman tradisional maupun kebudayaan dan warisan budaya Taiwan sebagian besar telah dibentuk oleh proses imperialisme dan kolonisasi sebagai efek struktural dan psikologis proyek kolonial suksetif telah terintegral untuk mengembangkan citra diri Taiwan dan evolusi kebudayaan Taiwan, baik resmi maupun tidak resmi. Dalam sebagian besar, masa terjajahnya Taiwan tetap dalam terpinggirkan secara budaya, jauh dari pusat kehidupan sipil dan budaya dari setiap rezim, dan dengan perubahan setiap rezim, pusat budaya Taiwan tergeser. Yang keempat, Hong Kong. Hong Kong dulunya kota yang ramai, yang merupakan kumpulan dari desa-desa para nelayan. Ketika pertama kali diklaim oleh Inggris pada tahun 1842, pasca Perang Opium pertama melawan negeri tirai bambu Cina. Ketika itu, upaya-upaya dari dinasti Cina telah gagal menghentikan perdagangan opium yang dipimpin oleh Inggris. Populasi kawasan ini tahun 2011 adalah 7,7 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,6% per tahun selama 5 tahun terakhir. Penduduk dari Tiongkok daratan tidak memiliki hak untuk menetap di Hong Kong atau bepergian dengan bebas ke sini. Meski begitu, imigran dari Tiongkok jumlahnya sekitar 45.000 per tahun adalah kontributor terbesar terhadap pertambahan populasi. Angka harapan hidup di Hong Kong adalah 79,16 tahun untuk pria dan 87,79 tahun untuk wanita per 2009, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Sebagai salah satu pusat keuangan dunia, Hong Kong memiliki sistem ekonomi kapitalisasi yang ditandai dengan pajak rendah dan perdagangan bebas mata uang dolar. Hong Kong adalah mata uang terbanyak diperdagangkan ke-8 di dunia. Tahun 2010, Hong Kong tetap bertahan sebagai ekonomi kapitalis, menempati peringkat terbebas di dunia menurut Indeks Kebebasan Ekonomi tiap tahunnya sejak 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya akan melanjutkan materi yang membahas tentang Asia Timur. Nah, yang kelima yaitu Makau. Makau merupakan daerah pemerintahan negara Republik Rakyat Cina yang berdiri sejak 20 Desember 1999 yang menganut satu negara dengan dua sistem, sama halnya seperti Hong Kong. Dan kota atau negara ini memiliki luas 29,2 km kuadrat. Makau terdiri atas Semenanjung Makau seluas 9,3 km kuadrat, Pulau Taifa seluas 6,7 km kuadrat, dan Koloan
seluas 7,6 km kuadrat serta perluasan daerah Kontai sebesar 5,6 km kuadrat. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Cina atau Portugis. Namun umumnya mereka lebih sering menggunakan bahasa Cina Kanton karena bahasa tersebut dipakai di kalangan pemerintahan untuk semua dokumen resmi dan komunikasi. Sedangkan bahasa Inggris dipakai hanya untuk perdagangan, pariwisata, dan perniagaan. Mata uang yang digunakan di Makau adalah pataca, namun mata uang dolar Hong Kong juga diterima di kota ini. Adapun ikon Makau, Makau mempunyai museum of Makau yang memamerkan awal terjadinya kehidupan masyarakat Makau selama lebih dari 4 abad. Di museum tersebut juga menggambarkan dua gabungan yang berbeda, yaitu Portugis dan Cina, yang menekankan karakteristik dua kultural dari kota itu dengan masing-masing kepercayaan yang berbeda. Kehidupan sosial, arsitektur, olahraga, seni, dan makanan. Adapun tempat bersejarah, Makau mempunyai 25 tempat bersejarah yang selanjutnya yaitu negara Korea Utara. Bangsa yang semenanjung Korea telah lama menjadi di medan perang bagi kekuatan dunia di masa depan, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Presiden Korea Utara pertama yaitu Kim Il-sung di tahun 1948 resmi menutup negara ini secara diplomatis dan ekonomis. Yang selanjutnya yaitu negara Korea Selatan. Karakteristik negara Korea Selatan, orang Korea berbagai satu bahasa. Dengan sekitar 70 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Korea. Struktur bahasa, tata bahasa, dan kosakata mirip dengan bahasa Jepang. Dialek bersifat regional, berbeda terutama pada aksen, tetapi sangat mirip sehingga pemahaman untuk pembicaraan atau pendengaran tidak menjadi masalah. Budaya Korea Selatan. Salam dan cara menyapa. Caranya yaitu membungkuk adalah tradisional untuk menyapa di Korea Selatan. Jabat tangan sering dilakukan oleh pria, sementara untuk wanita, Korea tidak selalu berjabat tangan, namun sering membungkuk. Gaya komunikasi. Komunikasi dapat menjadi rumit di Korea Selatan karena mereka tidak suka mengatakan tidak. Mengatakan tidak dianggap etika yang buruk. Yang ketiga, privasi. Merupakan penghinaan bagi orang Korea jika disentuh oleh seorang yang tidak mereka kenal. Jangan menepuk punggung mereka atau memeluk mereka. Selanjutnya, etika pemberian hadiah. Orang-orang Korea adalah orang yang murah hati dan senang memberi hadiah. Terimalah hadiah dengan kedua tangan, tetapi jangan langsung membuka hadiah. Tunggu sampai memberikan hadiah pergi. Yang terakhir yaitu negara Jepang. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang Jepang cenderung berkelompok, sehingga tak heran kalau sangat kuat. Mereka tak segan untuk bersikap setia terhadap hal-hal yang memiliki keterikatan erat dengan kehidupan. Walaupun demikian, sikap ini tidak berlaku untuk orang baru. Sebaliknya, orang Jepang cukup tertutup untuk hal ini. Kebudayaan dan masyarakat Jepang. Yang pertama, datang tepat waktu. Inilah budaya masyarakat Jepang. Semua orang tahu kalau masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Oleh sebab itu, jangan pernah datang terlambat apabila mendapat undangan bertamu. Yang kedua, membawa bingkisan. Sudah menjadi kebiasaan orang Jepang untuk membawa kado bagi tuan rumah saat bertamu. Yang ketiga, izin tuan rumah. Saat akan membahas kehidupan sosial budaya Jepang, telah disebut di atas bahwa orang Jepang tertutup kepada orang baru. Yang keempat, lepas alas kaki. Setiap rumah di Jepang memiliki bagian area
atau pintu masuk ruang tamu. Di area ini ada undakan lantai yang lebih tinggi untuk menaruh sepatu. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan saya. Saya lanjutkan kepada materi Selanjutnya membahas tentang konflik yang pernah atau sedang terjadi di kawasan Asia Timur. Hubungan internasional merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain melalui berbagai macam aspek dan sektor yang ada. Hubungan internasional membuat negara-negara yang berada dalam suatu wilayah atau kawasan akan saling berinteraksi untuk menciptakan adanya suatu kondisi yang stabil. Namun, hubungan yang terjalin tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Asia Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki beragam gugus pulau yang strategis, serta memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Hal ini membuat negara-negara yang berada dalam satu kawasan berlomba-lomba melakukan aksi klaim atas negara yang tidak memiliki kedaulatan pasti tersebut. Salah satu contohnya yakni wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi primadona negara-negara di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara. Selain itu, juga terdapat sengketa Pulau Senkaku atau Diaoyu yang diperebutkan oleh Jepang dan Tiongkok, di mana konflik tersebut akan dibahas lebih lanjut mengenai alasan terjadinya konflik tertutup di Asia Timur serta prospek stabilitas kawasan yang ada di wilayah Asia Timur. Peter Dutton 2011 dalam tulisannya menjelaskan mengenai permasalahan klaim dan sengketa wilayah yang terjadi di kawasan Asia Timur. Permasalahan ini didasari oleh perebutan yang dilakukan oleh negara-negara Asia Timur terhadap wilayah yang melibatkan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Dalam permasalahan ini, Tiongkok merupakan suatu negara yang memiliki luas wilayah terbesar di kawasan Asia Timur, serta memiliki klaim bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan milik dan bagian dari negara Tiongkok. Tiongkok merilis sebuah peta yang secara sepihak menggambarkan batas kedaulatan wilayah teritori yang dimiliki Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Dutton 2011 menjelaskan bahwa Laut Cina Selatan merupakan suatu wilayah yang memiliki gugus kepulauan yang pada awalnya tidak menjadi bagian dari negara manapun, serta dikelilingi oleh beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina. Kepulauan yang ada dalam Laut Cina Selatan ini pada dasarnya hanyalah pulau yang tidak berpenghuni, karena wilayah tersebut hanya berupa gugusan karang-karang laut saja. Dutton 2011 menjelaskan bahwa terdapat dua aspek yang menyebabkan negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara berlomba-lomba untuk melakukan klaim atas wilayah tersebut. Aspek yang pertama yakni wilayah Laut Cina Selatan dianggap memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hidrokarbon, protein, serta minyak. Aspek kedua yakni Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan dunia yang strategis serta memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara yang memiliki wilayah tersebut. Dutton 2011 menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor dan alasan yang mendorong negara-negara konflik di Asia Timur untuk menghindari konflik terbuka dan melakukan konflik tertutup.
Alasan yang pertama yakni untuk menjaga agar stabilitas kawasan Asia Timur tetap stabil. Alasan yang kedua yakni negara yang memiliki pandangan untuk mengutamakan diplomasi kolaboratif yang dilakukan secara damai. Selain itu juga turut mengemukakan pikirannya bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur pada dasarnya berusaha untuk menghindari dampak buruk dari adanya konflik terbuka. Dampak buruk yang dimaksud selain mengganggu stabilitas kawasan juga berdampak terhadap jalur perdagangan dunia, khususnya pendistribusian pasukan minyak yang berasal dari Laut Cina Selatan akan terganggu. Selain itu, konflik tertutup yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Timur bertujuan untuk menjaga status quo terkait sengketa wilayah yang terjadi, sehingga hal ini mengakibatkan kepentingan daripada negara-negara luar kawasan di wilayah sengketa akan tetap terjaga. Duton 2011 menjelaskan bahwa prospek stabilitas kawasan yang ada di Asia Timur dapat dianalisa melalui kerjasama yang dibangun negara-negara Asia Timur dengan negara yang berada di wilayah tersebut. Analisa pertama yakni adanya kerjasama yang terjalin antara Cina dengan ASEAN, di mana kerjasama tersebut akan menjamin terbentuknya stabilitas kawasan Asia Timur di masa yang akan datang. Terkait dengan sengketa perebutan wilayah Laut Cina Selatan, selain itu, negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina telah melakukan pembangunan stabilitas kawasan melalui trust building yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ketiga negara tersebut.